Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1 SMPN 1 Bayongbong bersama Ibu Yoyo Maesaro. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Materi pertama yang akan kita bahas adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam kiamat. Yang keempat, menjelaskan fase-fase kehidupan sesudah hari kiamat. Dan yang kelima, menyebutkan fungsi iman kepada hari akhir. Menginjak materi yang pertama, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Tetapi menurut istilah iman itu harus ada 3 unsur atau 3 komponen. Ada iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan melaksanakan dalam perbuatan. Jadi, iman kepada hari akhir tidak cukup dengan hanya di hati saja atau di mulut saja, tetapi harus sampai terwujud dalam bentuk amal. Amal yang bagaimana? Yaitu amal yang menunjukkan bahwa kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebab hari akhir itu bukan akhir segalanya, ada kehidupan lagi nantinya. Nah, yang dimaksud dengan hari akhir itu sendiri yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil dan dilanjutkan dengan kehidupan baru yaitu alam akhirat. Nah, dalil yang menunjukkan tentang iman kepada hari akhir adalah atau terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Kita harus yakin, harus percaya bahwa suatu saat akan terjadi kiamat walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Nah,
Kiamat menurut para ulama ada dua macam, yaitu ada kiamat sukro atau kiamat kecil, yakni terjadinya kematian yang menimpa seseorang atau sebagian orang. Misalnya matinya karena sakit, kecelakaan, musibah, baik itu banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak bersamaan dengan kehancuran seluruh alam semesta. Nah, semua orang yang ada di dalamnya, semua makhluk yang ada di alam dunia, di alam semesta ini akan mati atau binasa. Nah, tetapi untuk manusia, hari akhir itu bukan akhir dari segalanya, sebab sekali lagi ada fase kehidupan sesudah terjadinya kiamat. Apa saja itu? Yang pertama ada alam barzah atau alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Nah, sekarang sudah ada yang menempati alam kubur, yaitu mereka yang sudah meninggal dunia. Dan di alam kubur sudah ada pemeriksaan oleh malaikat munkar dan nakir, dan juga sudah ada balasan amal. Makanya ada yang disebut dengan nikmat kubur dan ada yang disebut dengan azab kubur atau siksa kubur. Yang kedua ada yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Hal ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Maka seluruh manusia yang meninggal sejak zaman Nabi Adam hingga yang meninggal pada saat terjadinya kiamat akan dibangkitkan kembali. Yang ketiga ada yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya semua manusia di padang mahsyar. Nah, ini tujuannya untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal baik dan buruk manusia, serta diiringi dengan yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk. Nah, setelah ada perhitungan, setelah ada penimbangan, maka kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu berdasarkan amal perbuatannya masing-masing. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya akan masuk surga, dan yang ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain berat timbangan keburukannya, akan masuk neraka. Nah, kemudian apa fungsi iman kepada hari akhir? Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu memohon ampunan karena Allah akan memberikan balasan sesuai amal perbuatannya. Yang ketiga, menanamkan sikap optimis dan memotivasi untuk beramal dan beribadah. Yang keempat, menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk dalam beribadah. Yang kelima, senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keenam, selalu menghias diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.